Nah, sebagaimana yang telah kita sepakati pekan lalu bahwa pada malam ini kita akan lanjutkan membahas tentang beberapa hadis palsu yang beredar di masyarakat. Maknanya belum tentu buruk, ya. Maknanya bisa jadi baik, Pak. Ya, tapi dia bukan hadis. Ya. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Ya, karena yang pertama saya ingin menyampaikan supaya kita lebih berhati-hati di dalam menerima atau menyampaikan sesuatu, ya, yang belum tentu itu hadis tapi kemudian dikatakan sebagai hadis, karena ini banyak sekali. Yang kedua, saya ingin juga Bapak-bapak paham, ya, atau mengetahui betapa sangat berhati-hatinya, ya, para ulama-ulama masa lalu, ya, para ulama-ulama salafus saleh, para ulama-ulama hadis itu untuk menerima apa yang disebut hadis itu, ya. Jadi ketika mereka menerima hadis itu yang pertama kali ditanyakan itu siapa yang membawa hadis itu, siapa, ya, bukan matannya dulu, ya, bukan lafaznya, ya, bukan teksnya, bukan redaksinya, tapi siapa yang membawa hadis itu. Jadi artinya apa? Perawi atau pembawa hadis itu mempunyai faktor yang sangat penting di dalam kualitas hadis itu, di dalam menentukan kualitas hadis itu bisa diterima atau tidak. Ya, pertama tergantung perawinya, baru dilihat matannya. Ya, maka di dalam ilmu hadis itu kan ada dua pilar, ya, yang harus diteliti, ya, untuk meneliti tingkat kesohihan suatu hadis, yaitu pertama adalah riwayatnya, ya, para perawinya, yang kedua adalah matannya, ya, sanad dan matan. Maka para ulama hadis itu mengatakan al-isnadu minad din. Isnad atau periwayatan hadis itu adalah bagian dari agama ini. Ya, artinya apa? Adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah sekalian, kepada bapak-bapak sekalian. Kenapa harus saya sampaikan ini? Supaya kita lebih berhati-hati, ya, dalam menerima atau menyampaikan apapun yang disebut sebagai hadis, dan juga supaya kita mengetahui bagaimana hati-hatinya para ulama-ulama masa lalu itu ketika mereka menerima hadis, ya, termasuk ketika mereka meneliti hadis itu. Baik, hadis yang lain, ya, hadis berikutnya, hadis ke-8, ya. Kita sering mendengar istilah cintailah kekasihmu, ya, biasa-biasa saja, artinya sesederhana mungkin, karena suatu saat bisa jadi kekasihmu itu akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu itu biasa-biasa saja, ya, sesederhana saja, ya, karena apa? Suatu hari musuhmu itu bisa menjadi kekasihmu, ya. Saya pernah membaca ini dalam satu status Facebook seseorang, dikatakan ini hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Ternyata hadis ini, ya, memang betul ada di dalam kitab hadis Imam Tirmizi di dalam nomor hadis 1997, ya. Tapi Imam Tirmizi sendiri beliau mengatakan, ya, hadis ini kualitasnya dhaif, ya. Jadi beliau katakan wa huwa hadisun dhaif. Hadis ini dhaif, hadis ini lemah, ya. Jadi periwayatannya sangat lemah. Kemudian para pakar hadis menilai sesungguhnya, ya, ini bukan hadis, ya, tapi ini adalah ucapan bijak dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, karamallahu wajhah. Jadi ini ucapan sahabat Nabi yang kita kenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi seringkali, ya, ungkapan ini disebut sebagai hadis, ya. Jadi ini harus kita pahami, Pak. Nah, hadis yang hanya berhenti setelah diteliti oleh para ilmuwan hadis itu berhenti di tingkat sahabat, berarti dia ada keterputusan, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hadis itu sampai kepada baginda Nabi. Ya, tidak terbukti hadis itu merupakan ucapan baginda Nabi. Hadis ini terhenti, ya, di kalangan para sahabat. Nah, hadis yang seperti ini disebut dengan hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Baik, kita lihat sekarang penilaian dari beberapa ulama, ya. Muhammad Al-Hud dalam kitabnya Asnal Mathalib mengatakan hadis ini dhaif jiddan, ya, sangat lemah. Ibnu Hibban mengatakan, menyatakan bahwa hadis ini adalah berasal dari Rasulullah adalah hal yang khata'. Khata' itu salah besar.
Ya, kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini tidak sahih, tidak benar. Ya, kemudian Al-Hud juga mengatakan hadis ini memiliki jalur rangkaian sanad yang di dalamnya terdapat rawi yang matruk, ya, perawi yang matruk. Ya, tadi saya katakan hadis yang matruk itu adalah hadis yang harus ditinggalkan. Ya, kemudian Imam Ahmad bahkan menyatakan ada salah seorang perawinya yang tidak layak untuk dijadikan hujjah apa yang dia sampaikan. Ya, kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa ini adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga kemudian digolongkan menjadi hadis mauquf, hadis yang tidak terbukti bahwa hadis itu berasal dari baginda Nabi, tapi hanya sampai kepada para sahabat saja. Ya, jadi ini adalah bagian dari khutbah Ali bin Abi Thalib, ya, yang dituliskan oleh para beberapa orang dikatakan sebagai hadis. Ya, jadi kesimpulannya, kalau Bapak mendengar ada ungkapan cintailah kekasihmu dengan sewajarnya, karena boleh jadi ia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti, dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, ya, karena dia akan menjadi kekasihmu pada suatu hari nanti, itu bukan hadis. Ya, itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Baik, hadis terakhir ya, insya Allah, yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini juga sangat terkenal ini Pak. Ya, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Pernah dengar Pak ya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Apa artinya Pak? Ya. Bekerjalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup abadi. Iya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Ya. Ini sering dikatakan sebagai hadis. Namun kita lihat ya, kita persingkat ya. Kita lihat penelitian para pakar hadis. Ya. Para pakar hadis tidak menemukan rangkaian sanad riwayat ini yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, karena itu kuat dugaan bahwa hadis ini atau ungkapan ini tidak berasal dari Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian hasil penelitian para peneliti hadis ini mengambil satu kesimpulan, yang mendapatkan satu kesimpulan bahwa ini adalah ternyata ucapan dari putra dari seorang sahabat, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi hadis ini berhenti pada sosok itu periwayatannya. Ya, jadi kemudian disimpulkan bahwa ini kemungkinan besar adalah ucapan atau kata-kata mutiara, ya, atau kalimat-kalimat bijak yang berasal dari orang tua beliau, yang kita tahu beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, sehingga hadis ini pun bisa disebut dengan hadis mauquf juga, hadis yang berhenti di tingkat sahabat, ya, tidak sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi kesimpulannya, ya, kalau Bapak sering atau pernah mendengar hadis yang berbunyi i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, ya. Ya. Oh, sering. Enggak apa-apa, tapi disampaikan ini dari sahabat Nabi, Ustaz.